Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Baramurti dari kelas Ekonomi Islam 2 pada mata kuliah Studi Hadis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resume saya pada mata kuliah Studi Hadis dan juga jawaban tentang soal-soal yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester ini. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang resume saya. Resume pada mata kuliah studi hadis kali ini adalah membahas tentang orientalis dalam ilmu studi hadis. Orientalis atau orientalisme merupakan kata yang berarti ketimuran atau orang-orang yang mempelajari budaya timur. Orang ini adalah umumnya orang-orang non-muslim atau non-Arab yang ingin mempelajari budaya timur untuk memasuki dan mengetahui budaya-budaya Islam. Beberapa tokoh orientalis yang kita ketahui adalah William Muir, Ignaz Goldziher, juga Christian Snook dan juga yang lain sebagainya. Mereka ini menganggap bahwa budaya timur atau budaya Arab atau budaya Muslim yang kita ketahui yang merupakan budaya yang bukan termasuk syariat agama, yaitu hanya kebudayaan atau sejarah yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasulnya. Kemudian ada pun yang beranggapan bahwasanya ibadah haji itu merupakan kebudayaan orang-orang jahiliyah yang sia-sia, bukan termasuk ibadah yang harus dikerjakan oleh umat muslim. Selanjutnya adalah tentang hadis palsu atau hadis maudhu. Hadis maudhu atau hadis palsu adalah hadis yang mana sanad, matan, dan segala sesuatu dalam hadis itu tidak bisa diketahui dengan baik atau dengan jelas. Segala sesuatunya termasuk matan, sanad, dan sebagai macamnya tidak jelas, tidak dapat diketahui. Adapun alasan-alasan dalam pembuatan hadis palsu ini adalah untuk meningkatkan golongannya, untuk menjaga nama baiknya, dan juga nama baik untuk meningkatkan salah satu madhab. Selain itu, pembuatan hadis palsu ini juga untuk menarik para pendengar, juga untuk kemaslahatan umat dan mencari celah untuk keburukan umat Islam. Hadis dalam kehidupan manusia meliputi 3 aspek, yaitu dalam ilmu agama, ilmu sosial, dan juga ilmu alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal-soal luas yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester ini pada mata kuliah studi hadis. Soal yang pertama, Naqdul hadis. Naqdul hadis atau yang biasa kita ketahui sebagai ilmu kritik hadis merupakan ilmu atau ketentuan para perawi hadis untuk membedakan kesohihan dan kecacatan hadis, yaitu untuk membedakan apakah hadis ini dapat dipahami dengan baik atau hanya untuk kalangan tertentu saja. Kemudian naqdul hadis ini diketahui menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang hanya diketahui artinya oleh para ulama hadis. Contoh dari tahrij hadis adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang-orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika ia berniat untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Namun jika ia berhijrah hanya untuk kepentingan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Soal selanjutnya, alasan mengapa para pemalsu hadis memalsukan hadis itu adalah yang pertama,
untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua untuk merusak Islam dari dalam, yang ketiga untuk mendekati penguasa, yang keempat untuk mencari rezeki, dan yang kelima untuk mencari popularitas. Alasan-alasan itu memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat dari pemalsuan hadis ini adalah agar orang-orang yang mendengar dan mengetahui hadis tersebut dapat lebih rajin beribadah. Memang niatnya baik, tetapi cara penyampaian hadis atau cara pembuatan hadis ini salah dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua untuk merusak Islam dari dalam. Pemalsuan hadis ini terkadang juga dibuat oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, karena menurut orang-orang yang tidak menyukai Islam itu, hadis merupakan hal yang paling salah satu hal yang ditaati dan dipercaya oleh umat-umat Nabi Muhammad. Yang ketiga untuk mendekati penguasa. Ada beberapa pemalsu hadis yang membuat hadis palsu hanya untuk agar dipercaya oleh penguasa negeri tempat di mana ia tinggal. Yang ketiga untuk mencari rezeki. Para pemalsu hadis ada yang membuat hadis untuk mencari rezeki, di mana hadis-hadis yang ia buat adalah hadis palsu yang ia buat dapat ia jual dan mendapatkan hasil keuntungan. Yang kelima untuk mencari popularitas, yaitu biasanya para pemalsu hadis ini akan menjadi orang-orang yang terkenal dan populer di kalangannya. Yang ketiga adalah tentang tokoh orientalis. Tokoh orientalis yang akan saya bahas kali ini adalah Joseph Skak. Joseph Skak ini merupakan tokoh orientalis dalam periode ketiga dari keempat periode yang ada. Dia lahir di Jerman pada tanggal 19 Maret 1902. Ia dikenal sebagai ahli pakar ilmu fikih. Ia menyebutkan bahwasanya hadis bukanlah sebuah tasyri' atau syariat dari Nabi Muhammad SAW, namun hanya merupakan sebuah kebudayaan atau sejarah Islam. Kemudian ia juga mengkritik tentang sanad, yang mana jika pada sanad tersebut ada kesalahan dalam ada perawi yang salah, maka itu merupakan kesalahan dari penulisnya. Selanjutnya adalah tentang mukhtaliful hadis atau pertentangan dalam hadis. Pertentangan ini juga disebut sebagai kontroversi dalam hadis. Kontroversi ini dapat terjadi baik pada ilmu hadis itu sendiri atau mengenai hadis-hadis yang dipelajari. Pada umumnya mukhtaliful hadis ini terdapat pada sanad atau matan, yang mana pertentangan ini bisa terjadi pada pertentangan hukum, yang mana hukum yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu berbeda, atau bisa juga pertentangan antara hukum yang disebutkan oleh satu hadis dengan hadis yang lain. Contoh dari mukhtaliful hadis ini adalah contoh yang pertama, yaitu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Sofwan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, janganlah ia sholat hingga ia berwudu. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang mana ia berkata bahwa Rasulullah bersabda kepadaku, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu kembali. Perempuan mana saja yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Dari kedua hadis di atas diketahui bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya wajib berwudu kembali. Namun di hadis yang pertama tidak disebutkan bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan yang harus berwudu setelah menyentuh kemaluannya. Namun pada hadis kedua disebutkan hanyalah perempuan saja. Dan dari kedua hadis ini kita dapat melihat pertentangan yang ada. Pertentangan bahwasanya orang dapat berpikir bahwa hadis ini hanyalah untuk perempuan saja, tidak berlaku bagi laki-laki. Sedangkan pada hadis pertama disebutkan bahwa setiap orang yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu lagi jika ia hendak mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah contoh hadis tentang ilmu kauniyah atau ilmu alam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu ardon aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahil matan illa kana lahu bihi shadaqatun, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu orang Islam yang menanam tanaman atau menyamai benih lalu buahnya dimakan oleh burung atau manusia kecuali baginya bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.